Untuk yang mungkin masuk bisa di ini kan bisa dibantu untuk di accept ya. Nanti saya boleh tambahkan lagi. Oh ya udah izin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Ahmad wal Hakim, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqq. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Hijratul Falah yang juga turut serta dalam program pelatihan menulis artikel jurnal ilmiah. Ya, terima kasih kepada seluruh ibu dan bapak sekalian, teman-teman sekalian, semua peserta dari pelatihan menulis artikel jurnal ilmiah ya bersama saya Abdurrahman Misnau. Baik, terima kasih. Saya seperti biasa awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 5 ya. Saya ambil keywordnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi 'allama bil qalam ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ya manusia itu melalui perantara qalam atau pena. Berarti di sana ada unsur tulisan ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat pertama, nun wal qalami wa ma yasturun ya. Nun demi kolam ya atau pena dan yang dituliskannya. Nah, dua ayat ini menjadi jalan bagi kita, menjadi energi dan juga spirit bagi kita untuk menulis ya. Tentu saja itu adalah menulis hal-hal yang baik yang membawa kita kepada kebajikan dan juga amal soleh. Dan berikutnya juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis riwayat Ahmad dan juga Al Hakim ya, beliau bersabda, uktub, tulislah ya, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, ma kharaja minhu illa haq, ya tidaklah keluar dariku ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kebenaran ya. Artinya apa? Bahwa ini adalah salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu dari sahabat yang selalu menuliskan apa yang keluar dari lisan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Ya hadis ya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin ya au fi'lin ya au sifatin au takririn. Ya berarti semua yang datang yang ada dari Nabi itu ditulis oleh para sahabat. Maka kemudian beliau bersabda, uktub, tulis ya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya tidaklah keluar dariku dari Nabi SAW kecuali kebenaran. Di sini ada perintah untuk menulis. Kemudian dari riwayat yang lainnya dalam Sahihul Jami juga disebutkan ya qayyidul ilma bil kitab, ya ikatlah ilmu itu dengan tulisan atau dengan menulis ya. Kemudian juga banyak sekali asar daripada a'imah, daripada para ulama, diantaranya dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu mengatakan, yang keduanya beliau berdua mengatakan bahwasanya qayyid apa? Bahwasanya al ilmu qasaid, ya bahwasanya ilmu itu seperti apa? Seperti buruan. Maka qayyid apa? Qayyid suyudaka
kitabah, atau ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tali kekang yang kuat, yaitu dengan tulisan, ya. Artinya bahwa ilmu itu salah satunya itu bisa menempel, bisa istilahnya itu betul-betul kita pahami, ya. Salah satunya adalah dengan menuliskannya. Baik, ya Ibu dan Bapak sekalian, peserta di pelatihan untuk penulisan artikel jurnal ilmiah, ya. Tadi setelah ada dua energi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga asar daripada ulama terkait dengan penulisan, maka insya Allah ta'ala hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan bagaimana sebenarnya jurnal ilmiah, ya. Bagaimana artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Ya, saya mungkin agak sedikit lebih mendasar, artinya dari awal, agar nanti Ibu dan Bapak sekalian, peserta sekalian yang mungkin belum paham nanti boleh paham, dan juga bisa nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Kita akan bicara tentang karakteristiknya juga, kemudian yang paling penting adalah sistematikanya. Nah, dalam sistematika ini namanya gaya selingkung, artinya satu lingkung dari penulisannya atau yang disebut biasa dengan template, kemudian juga cara menuliskan referensinya sampai dengan kelengkapan dari penulisan jurnal ilmiah itu sendiri atau artikel ilmiah untuk penulisan jurnal, gitu ya. Intinya adalah artikel ilmiah. Baik. Ya, kita awali dengan pengertian dulu supaya paham nih, ya, apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah, ya. Kata-kata artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bermakna karya tulis lengkap, ya, di media massa seperti surat kabar, kemudian juga majalah, kemudian juga tabloid, ya, dan lain sebagainya, ya. Artinya dia adalah karya tulis yang memang lengkap. Kenapa lengkap? Karena dia tidak menggantung, ya, tidak seperti cerpen, cerita bersambung dan lain sebagainya yang biasanya kadang ujungnya itu belum selesai, gitu ya. Nah, berarti karya tulis ilmiah itu dia lengkap karena memang ketika kita membaca, ya, mengetahui apa permasalahannya yang akan dibahas, ya, kemudian metode yang digunakan, dan kemudian tentu saja konklusi atau kesimpulan dari, ya, tulisan tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya ada Haris Sumadiria, ya, yang mendefinisikan bahwa artikel itu adalah tulisan lepas, ya, berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kadang-kadang kontroversial dengan tujuan memberitahu, ya, berarti dia informatif sifatnya dan meyakinkan, ya, ada persuasif argumentatif atau menghibur khalayak pembaca, ya, ataupun juga kadang rekreatif, artinya dalam bentuk apa, pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian berarti dari sini kita bisa sebut bahwa artikel ilmiah, ya, untuk jurnal, ya, kadang orang menyebutnya dengan artikel jurnal ilmiah itu adalah tulisan atau karya tulis yang merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang berisi informasi faktual. Kenapa? Karena dia berdasarkan fakta, ya, bukan subjektif, ya, dan menarik pembaca yang dimuat dalam media massa cetak khusus. Nah, ini yang bedanya. Jadi artikel ilmiah ini dia dipublikasikan atau diterbitkan pada media cetak khusus, ya, yang disebut dengan jurnal, ya. Nah, jurnal itu adalah kumpulan dari tulisan artikel ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Baik, ini adalah pengertian atau definisi dari artikel ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik, ya. Jadi pengertian sudah tahu, berarti yang kita pahami akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang sebenarnya bagaimana cara menulis artikel ilmiah, yaitu, ya, artikel yang didasarkan kepada metode ilmiah, ya, yang diterbitkan pada jurnal. Ya, jurnal sendiri adalah jurnal ilmiah. Baik. Nah, karakter dari artikel ilmiah itu sendiri, ya, pertama mulai dari sudut pandang atau perspektif, ya. Jadi kalau perspektif itu kan kita paham, ya, seperti kita melihat sebuah meja, kemudian kita melihatnya itu dari bagian bawah, maka itu adalah perspektif kita dari bagian bawah atau bagian atas atau dari samping, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah perspektif. Nah, karakteristik ataupun artikel ilmiah ini dia sifatnya itu adalah perspektif khusus dari penulis, ya. Jadi kadang dia subjektif,
Tetapi subjektif di sini tentu saja bukan tanpa argumentasi, bukan tanpa adanya dalil gitu ya. Tentu saja di situ ada metodologi yang digunakan. Jadi tidak asal mengungkapkan ide gagasan, tetapi didasarkan kepada apa? Kepada sebuah argumentasi, gitu ya. Nah, kemudian karya intelektual. Jadi artikel ilmiah itu dia adalah seperti apa? Dia adalah karya intelektual, ya. Penulis dan pembaca harus memahaminya dengan pemikiran atau rasional. Ya. Jadi dia melihatnya ketika membacanya, baik penulis atau pembacanya, dia pasti menggunakan logik, ya, menggunakan rasional gitu ya. Walaupun nanti juga dengan wahyu tentu saja ada pastilah gitu ya. Nah itu berarti bedanya di situ ya. Kemudian berisi ungkapan masalah dan memberikan problem solving. Nah tadi bedanya itu. Jadi kalau artikel ilmiah itu ada masalah ya yang teridentifikasi, bahasa yang ditemukan, ada masalah yang ditemukan atau ada masalah yang ada gitu ya. Adanya masalah, kemudian cara menyelesaikan masalah disebut dengan metodenya, kemudian problem solvingnya ya, kesimpulannya, jalan keluarnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang masalah ini sama dengan ketika kita merumuskan dalam skripsi, tesis dan juga disertasi. Itu masalah itu apa? Masalah itu bisa jadi yang paling sederhana itu sesuatu yang belum kita ketahui gitu ya, atau gap antara teori dengan implementasi ya, atau mungkin sesuatu yang keluar dari istilahnya itu kenormalan gitu ya. Itu juga sebuah masalah gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasannya itu dia singkat, padat, tuntas, dan ada solusi permasalahan. Nah, ini mungkin ya kalau saya pahami gitu ya. Jadi mirip-mirip mengikuti tren zaman sekarang gitu, yang serba inginnya itu instan, cepat gitu ya. Misalnya di video, short video ya, video pendek itu singkat, padat gitu ya, hanya 15 detik, hanya 1 menit, ada paling banyak itu 5 menit ataupun 10 menit gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi tren untuk penulisan itu orang nggak mau baca lagi tebal-tebal, misalnya disertasi ya, misalnya harus 500 halaman, atau mungkin tesis itu harus 75, 100, 150 halaman gitu. Jadi cukup dia itu membaca 10 sampai 15 halaman, nah itu sudah ketemu masalahnya, kemudian sudah ketemu juga apa problem solving atau conclusion atau kesimpulannya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih instan dan memang lebih spesifik gitu ya, dan beberapa kampus gitu ya juga sudah sudah menerapkan adanya terutama nih yang mahasiswa pasca sarjana nih ya, tesis itu nggak usah 75, 50, 75, 100, 150, tesis itu cuma 10 halaman itu udah cukup gitu ya. Ya nanti jangan heran mungkin ke depan bisa jadi tesis itu hanya 10 halaman yang dipublikasikan. Kenapa? Karena dia tidak istilahnya itu bertele-tele gitu. Misalnya gini, kalau dalam penulisan tesis itu di bab kedua selalunya adalah kerangka teori, landasan pemikiran, kerangka pemikiran. Itu adalah kutipan-kutipan teori dari orang lain. Kalau kita bisa lebih singkatkan, itu tentu saja bisa hanya menjadi sekitar 2 atau 3 halaman. Teori yang kita gunakan, kemudian korelasi dengan penelitian atau objek yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas gitu ya. Metodologi juga harusnya dia udah paham metodologi seperti ini, bagaimana menerapkannya gitu ya. Jadi mungkin ke depan bisa jadi tesis itu hanya 10 sampai 15 halaman dalam bentuk publikasi ilmiah. Dalam hal ini adalah artikel ilmiah untuk jurnal ya. Nah, yang paling penting juga dalam artikel jurnal ini biasanya dia adalah gagasan baru, artinya orisinal gitu ya. Kemudian juga bukan plagiarism. Ya, kalau untuk awal-awal biasanya mahasiswa gitu ya, S1 ataupun S2 gitu ya. Kadang ada beberapa dosen juga kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang mungkin belum terakreditasi atau mungkin juga Sinta 5, A6 ya, biasanya atau 5 itu kadang isinya itu masih hanya deskriptif gitu ya. Jadi deskriptif itu ada semacam pengulangan dan isinya hanya mendeskripsikan. Misalnya begini, misalnya ya, jadi kalau dalam dunia pendidikan misalnya, jadi model pendidikan Al-Quran ya menurut misalnya Ibnu Jamaah misalnya, atau mungkin yang paling gampang pendidikan Al-Quran, pendidikan anak usia dini di dalam Al-Quran, atau pendidikan agama Islam di dalam Al-Quran. Nah itu kan ya sebenarnya walaupun dia sebenarnya mestinya juga lebih mendalam sebenarnya, tapi beberapa tulisan itu dia hanya mendeskripsikan saja gitu ya. Misalnya juga mungkin misalnya ayat tafsir Tarbawi misalnya dalam surat Luqman misalnya.
Nah, itu dia hanya mendefinisikan, hanya mengutip, ya kemudian menyimpulkan sudah gitu. Jadi analisisnya itu kurang gitu ya. Nah itu sebenarnya ya untuk level awal untuk latihan ya nggak apa-apa juga sih, karena kalau kita lihat beberapa jurnal yang terutama yang belum akreditasi dan Sinta 5 biasanya 6 ya, biasanya masih seperti itu ya. Tapi yang nanti kalau kita agak lebih bagus kualitasnya, tentu saja di sana harus ada analisis ya, kemudian menggunakan metode penelitian yang mutakhir ya, konklusinya pun di situ ada nilai novelty ya, atau kebaruan dari apa yang ditemukan ya. Nah, tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa formal gitu ya, kemudian juga komunikatif dan bisa dipahami ya. Kalau ada kata-kata yang sulit gitu ya, ya perlu dijelaskan. SDGs misalnya, Sustainable Development Goals misalnya gitu ya, itu perlu dijelaskan gitu ya. Oke, kemudian juga dalam hal ini namanya artikel jurnal ilmiah, tentu saja dia adalah menyangkut kepentingan publik gitu ya. Jadi memang apa yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya, baik dalam bentuk baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sains lainnya gitu ya. Nah, ini pentingnya untuk penulisan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu adalah semacam windows gitu ya, atau semacam jendela atau mungkin display ya, display untuk ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi semakin ilmu pengetahuan itu bisa dipublikasikan, maka semakin banyak digunakan. Oke, nah ini yang paling penting juga. Jadi kalau dalam artikel ilmiah selalu dituliskan itu adalah nama penulis gitu ya. Jadi dalam artikel itu ya baik itu individual ataupun kelompok. Nah, tren sekarang itu yang namanya artikel jurnal itu tidak ditulis sendiri gitu ya, tetapi ditulis lebih dari 2 atau 3 orang, maksimal 5 orang. Ya kalau di awal-awal dulu itu seolah itu artikel wah sendiri gitu ya. Jadi biar pede gitu ya. Padahal misalnya kalau mahasiswa pasca misalnya itu ada kontribusi dari pembimbing misalnya. Makanya nanti kalau dalam penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa pasca ya, terutama di pasca sarjana Sri Falah ini, dia biasanya ada nama pembimbing di situ. Ya tentu saja pembimbingnya harus berkontribusi gitu ya, harus berkontribusi ya. Ya sebenarnya sih kalau secara validitas datanya ataupun validitas kekuatan dari tulisannya, kontennya itu adalah sebenarnya semakin banyak penulis itu dia semakin disiplin ilmu itu semakin luas dan pemahaman itu akan semakin banyak. Jadi tidak subjektif hanya dari satu penulis saja. Nah, itu ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, yang berikutnya adalah gaya penulisan atau style ya, atau format atau template dalam artikel ilmiah gitu ya. Ini menjadi hal yang penting ya. Kenapa? Karena dalam penulisan ilmiah tadi tentu saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, di sini berarti dalam unsur kalimat misalnya dia itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, jadi ini sama juga dengan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi gitu ya. Jangan sampai, kalau saya biasa menghindari untuk di awal paragraf, di awal kalimat itu diawali dengan kata sambung. Ya, misalnya di samping itu ya, pada sebagian lainnya gitu ya, atau mungkin dengan demikian ya. Jadi awal paragraf selalunya menggunakan ya susunan dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau ejaan yang disempurnakan, yaitu predikat, subjek, predikat, objek, dan keterangan, SPOK. Jangan lupa itu ya waktu pas kuliah, pas belajar dulu di SD, SMP, SMA. Jadi ini penting ya. Biasanya kalau mahasiswa itu kalau ujian skripsi, tesis selalu itu yang diinikan. Jadi memang kelihatan sepele, tapi itu menjadi hal yang penting gitu ya, karena ciri karakter dari artikel ilmiah termasuk skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian paralelisme ya, artinya kalimat itu harus selaras ya. Nanti kalau dalamnya agak lebih deep lagi, yang agak lebih mendalam lagi, itu adalah setiap paragraf, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu dia padu ya, bersepadu. Bersepadu artinya itu dia padu padan. Jadi ketika paragraf pertama bicara tentang A gitu ya, maka paragraf B itu harusnya B gitu ya, paragraf berikutnya harusnya itu C gitu. Jadi harusnya berurutan gitu ya. Berurutan maksudnya itu dia logis gitu ya, urutannya itu. Misalnya ketika bicara tentang
misalnya tentang pendidikan agama Islam gitu ya di dunia gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut paragraf berikutnya adalah pendidikan agama Islam di Indonesia. Kemudian pendidikan agama Islam mungkin di provinsi, atau mungkin dari provinsi itu kemudian bisa ke kabupaten, bisa ke kecamatan, bisa langsung ke sekolahannya. Jadi dia runut gitu ya. Nah, ini perlu adanya latihan tentu saja gitu ya. Dan jangan menggunakan bahasa kiasan, bahasa hyperbola, kecuali dia ada di italic ya, dimiringkan, atau mungkin ada penjelasan khusus gitu ya. Nah, juga hindari kalimat-kalimat yang kompleks yang mungkin dia semacam multitafsir gitu ya. Multitafsir ini juga karena kadang malah jadi membingungkan. Jadi gunakan kalimat yang jelas, kemudian yang memang clear, yang dia itu monotafsir gitu ya. Nah, kemudian juga biasanya kalau dalam artikel itu dia tidak menggunakan saya, aku gitu ya, tapi biasa menggunakan kata-kata penulis gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata penulis menunjukkan diri ya, dan menunjukkan diri. Nah, kemudian juga tadi dalam setiap paragraf itu selalu ada main topik gitu ya, main idea ya, ide utama yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke paragraf-paragraf berikutnya. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya induktif gitu ya, ataupun tadi deduktif misalnya, jadi di awal dulu baru dijelaskan, itu sangat mungkin. Tapi intinya dia tidak mencek sunama istilah namanya, jadi acluk-aclukan gitu ya, jadi ngomong ke sana ke sini gitu. Jadi kita baca itu nggak enak gitu. Jadi harus flow like water lah gitu ya, jadi harus mengalir gitu ya. Oke, nah ejaan harus diperhatikan sungguh-sungguh, tetapi nanti jangan khawatir kalau untuk ejaan nanti ada reviewer, ataupun lebih tepatnya nanti ada sesi editing ya. Jadi pertama itu kita biasa nulis dulu gitu ya. Mungkin biasanya nih, kadang ada beberapa pengalaman itu kita nulis tuh dari ChatGPT lah, dari Bing lah, atau mungkin dari jurnal yang lainnya lah gitu ya. Kita ambil. Nah, setelah itu baru kita edit ya. Saya biasa kalau nulis itu minimal ya 5 kali editing tuh ya, sehingga kita yakin ini adalah punya kita sendiri gitu ya. Jadi walaupun awalnya mungkin agak sedikit ngambil, ngutip dan lain sebagainya ya, tapi lama-lama ini udah original punya kita sendiri. Itu bisa dibuktikan dengan nanti kita bisa menggunakan artificial intelligence ya, kita juga bisa menggunakan mungkin untuk paraphrase-nya, agar nanti tidak sampai ada yang istilahnya itu sama, karena nanti harus dicek Turnitin ataupun checker plagiarism gitu ya. Dan itu sebenarnya mudah gitu ya, banyak cara untuk agar kita checker plagiarisme itu bisa selesai lulus. Oke ya, itu adalah gaya selingkung atau style dari penulisan. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah untuk jurnal ini mudah saja ya. Sebenarnya sangat simpel banget gitu ya, nggak banyak, dan juga saya pernah nulis yang untuk Scopus aja itu hanya 8 halaman ya, walaupun dia spasinya 1 gitu ya, jadi 8 halaman, jadi kita hitung saja 10 lah ya, atau mungkin pertengahan 12 halaman lah ya. Jadi kita hanya menulis 12 halaman. Di latar belakang itu kita tidak lebih menulis itu dari 3 sampai 4 ya, paling banyak 5 halaman itu udah kebanyakan tuh ya. Jadi hanya 3 halaman yaitu untuk menulis latar belakang gitu ya. Nah, jadi mudah gitu ya, sangat simpel gitu ya, sangat simpel sekali gitu ya. Jadi fleksibel ya, sistematika artikel jurnal ilmiah. Jadi tentu saja nanti saya akan kasih contohnya. Jadi mulai dari judul artikelnya, kemudian nama penulisnya, kemudian abstrak, kemudian pembahasan, kemudian simpulan, sampai ke daftar pustaka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini standar gitu ya. Jadi 90% itu sama gitu ya. 90% itu sama dari sisi artikel jurnal ilmiah, tidak jauh berbeda ya. Nah, kita mulai dari judul artikel ilmiah gitu ya. Kita mulai dari judul artikel ilmiah. Sebelum ke situ tadi ada satu lagi tadi sampai lupa. Oh, ini sebenarnya nih ya. Nah, ini sebenarnya ini salah satu contoh nanti. Ini saya ambil dari jurnal di Street Fala, yaitu jurnal Edusiva, ya, jurnal pendidikan agama Islam. Ya, nanti kita akan jelaskan ini mulai dari judulnya ya. Judulnya ini kadang teman-teman tuh ada yang ini nih, kemarin sampai ada satu mahasiswa di tempat lain gitu ya. Ini mereka tuh bilang, "Pak, ini kok tahunnya berapa nih Pak, tahunnya misalnya kok 2023 Pak udah lewat gitu." Saya bilang, iya, itu tuh ada template. Jadi yang bagian atas ini yang akan yang akan diisi oleh pengelola jurnal, bukan oleh Anda, saya bilang gitu
gitu ya. Nah, ini tadi saya menunjukkan ke sini kan ya, menunjukkan ke dari sini kan, dari sistematika ya. Jadi sistematika seperti ini, kita kasih contoh lihatnya ya. Jadi mulai dari judul, ya, kemudian penulis, kemudian institusi, lembaga, kemudian email, kemudian abstrak, kemudian nanti ada introduction, of course in English ya, kemudian nanti kalau bahasa Indonesia berarti bisa pendahuluan gitu ya, kemudian ada theoretical study, ya mungkin ada kerangka teorinya bila diperlukan, kemudian ada metode ya atau metodenya, kemudian nanti ada resultnya, ada hasil dari istilahnya itu pembahasan itu sendiri ya, kemudian sampai kepada conclusion ya, nanti ada discussionnya, ada, jadi sebenarnya masuk ke hasil penelitian dan pembahasan di sini ya, dia agak beda sedikit masing-masing ya. Kemudian ada conclusion, kemudian references gitu ya. Jadi itu sistematikanya dan standar, nanti saya akan tunjukkan beberapa jurnal yang lainnya gitu ya. Oke ya, baik. Nah ini tadi kita sampai sini. Jadi hal pertama yang kita bahas dalam sistematika artikel ilmiah ini adalah judul artikel. Ya, judul artikel seperti ini ya. Ini judulnya dulu seperti ini. Judulnya misalnya nih ya. Ini ada judul saya ambil dari Edusiva yang gampang saja lah ya. Jadi efektivitas kinerja manajemen berbasis sekolah dengan menggunakan pendekatan balance scorecard pada peningkatan mutu SMP Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Nah, ini adalah judulnya. Nah, untuk menentukan judul tentu saja gitu ya. Jadi judul yang baik itu adalah secara cepat mengetahui ruang lingkupnya. Oh, ini bahas tentang tadi misalnya manajemen pendidikan. Oh, ini bahas tentang pendidikan agama Islam. Oh, ini bahas tentang misalnya ekonomi. Oh, ini bahas tentang misalnya hukum, teknologi dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari sisi ruang lingkupnya, kajiannya, pembahasannya, kemudian objek formalnya, kemudian objek materialnya, bahkan sampai masalah yang diangkat dalam penulisan otomatis ya. Jadi ketika kita melihat ini misalnya, oh ini masalahnya itu adalah tentang efektivitas kinerja manajemen. Berarti tentang apakah manajemen berbasis sekolah itu sudah efektif gitu ya. Nah, mungkin di salah satu sekolah yaitu di SMP Al-Azhar Syifa Budi Legenda ini. Nah, ya jadi dari masalahnya itu udah jelas, sudah kita tahu tentang efektivitas. Nanti misalnya pengaruh X terhadap Y di sini, itu juga udah jelas juga tuh hubungan antara X1, X2 dan Y misalnya. Nah, itu juga jelas ada objeknya, dan juga tadi jelas dan fokus pada pembahasan utama. Tadi saya katakan, jadi yang namanya artikel jurnal ini dia lebih spesifik gitu ya. Jadi yang dibahas itu mungkin hanya satu atau dua. Jadi ingat, jadi dalam tesis misalnya itu ya, itu bisa jadi satu tesis itu bisa jadi 2 artikel jurnal ilmiah gitu ya. Satu disertasi itu bisa 3 sampai 4 artikel jurnal ilmiah gitu. Kenapa? Karena dia bisa membahas itu hanya satu topik, hanya satu permasalahan yang ingin diselesaikan ya, sehingga kemudian tulisannya itu jadi banyak. Nah, kemudian juga menarik dan menggugah pembaca, provokatif ini ya, bolehlah agak sedikit biar orang penasaran gitu ya. Ini mau menulis apa nih? Oh, ini tentang ini, benar nggak sih ada seperti ini gitu ya. Jadi dia agak sedikit memancing lah, menstimulus orang itu untuk membaca tulisan itu ya. Kemudian juga jangan terlalu panjang, nanti biasa standar itu antara 12 sampai 20 kata gitu ya dalam penulisan artikel jurnalnya itu. Jadi di judulnya itu ya. Kemudian bisa tulis setelah selesai pembahasan. Nah, teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, peserta dari pelatihan menulis jurnal ini. Jadi kalau untuk judul ini sebenarnya fleksibel gitu ya, sama seperti menulis tesis juga gitu ya. Jadi jangan terbaku dengan judulnya gitu. Bisa jadi judul itu ketika di pembahasan ternyata berubah, yang kayaknya bagus judulnya itu ini deh gitu ya. Walaupun biasanya kalau yang namanya artikel jurnal itu memang sudah tahu bahwa yang akan dibahas itu adalah ini. Tapi intinya penulisan judul itu masih sangat mungkin untuk berubah ya ketika tulisan itu sudah selesai. Sama juga nulis tesis nih ya, atau disertasi ya. Jadi nggak bisa jadi ketika sudah ujian pun ya judulnya itu berubah. Nah, itu udah biasa, udah nggak aneh. Ada teman itu ketika sudah ujian tertutup ya, kemudian terbuka gitu ya, promosi dokter, itu judulnya itu diganti gitu ya, dirubah gitu ya. Itu nggak aneh. Jadi biasalah, itu judul, nggak usah khawatir. Nah, seperti ini ya. Jadi ini contohnya. Ini nanti saya ambil di Edusiva, Jurnal Pendidikan Islam, ini di Sinta 5 ya, di State Rojul Fala. Nanti diharapkan terutama mahasiswa di pasca sarjana itu nanti bisa diterbitkan di sini gitu ya. Jadi ini judulnya. Oke, judulnya nanti boleh tambahan di bawahnya itu ada nama dengan institusi dan juga lembaganya
ya. Pertama, judul, artikel, or title. Oke, next yang berikutnya adalah autornya, institution, and email. Jadi ada penulisnya, nama penulis, ya, dia tanpa gelar. Ini menariknya nih kalau dalam jurnal. Jadi dia apa ya, egaliter gitu ya. Jadi yang profesor, yang doktor, yang MM, yang MBA, gitu ya. Nah, itu nggak ditulis gitu. Jadi nama aslinya saja, nama satu ya sudah satu. Kalau saya namanya Misno misalnya atau Abdurrahman Misno, ya udah itu saja, nggak pakai gelar gitu ya. Ini jadi kita nggak usah khawatir yang mahasiswa depan saya kan gelarnya masih S1, ya nggak usah karena memang nggak ditulis ya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk di body text sendiri ya. Dalam penulisan ilmiah itu biasanya tidak ditulis nama gelar, nama orang itu tidak disertai dengan gelar karena orang udah tahu, nanti bisa dilihat di track recordnya gitu ya. Oke ya, jadi nama penulis ditulis tanpa gelar, kemudian tulis lembaga tempat beraktivitas ya sebagai korespondensi. Ya misalnya mahasiswa pasca sarjana Sirajul Falah, atau mungkin sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sirajul Falah, atau mungkin juga institusi lembaga yang lainnya. Letakkan email sebagai media komunikasi ya. Zaman sekarang itu sudah sistem itu namanya OJS ya, Open Journal System. Artinya sistem jurnal berbasis terbuka. Artinya semua harus pakai email ya. Better kalau kita bisa menggunakan untuk official email ya, lebih bagus kalau kita menggunakan email yang resmi, misalnya dari ACID gitu, atau mungkin school ID gitu ya. Nah itu academic ID itu dia akan lebih bagus, tapi ya standar ya biasalah Gmail lah gitu ya. Untuk ini untuk korespondensi, jadi kita ngirim nanti disubmit, kemudian nanti perbaiki lagi gitu ya, kemudian nanti dikirim lagi tuh media komunikasinya adalah email. Ya. Penulis lembaga dan email boleh diletakkan di footnote apabila menggunakan gaya selingkung yang lainnya. Jadi beberapa istilahnya itu gaya selingkung ataupun template itu dia meletakkannya itu di bawah gitu ya, tapi standar seperti ini. Nah ini ada Sarwo Edi, ada Sumarta. Ini pertama adalah dosen program studi magister manajemen Universitas Pelita Bangsa. Ya ini emailnya langsung di sini gitu ya. Kemudian dosen program studi Muamalah Stais Indramayu, emailnya di sini. Nanti sebenarnya ada yang emailnya di sini, ada juga yang emailnya itu di bawah gitu, atau institusinya gitu ya. Ini masing-masing ya nggak jauh beda lah, intinya kan ada penulisnya, ada institusinya, dan juga ada emailnya. Oke, ya ini untuk penulisannya. Berikutnya adalah abstrak ya. Nah, abstrak itu adalah intisari dari isi artikel yang menginformasikan latar belakang, ya, rumusan masalah, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, ini perlu diulang-ulang nih untuk menulis abstrak ini. Jadi abstrak itu ada yang 150, 200, sampai 250 kata. Kalau 500 kebanyakan ya, 300 itu udah maksimal banget, tapi standar itu kadang 150, 200 gitu, 200 lah, 200 kata. Tapi nanti kita tinggal lihat aja di template masing-masing jurnalnya gitu ya. Nah, kemudian jadi dia bisa ditulis abstrak itu biasanya memang dalam bahasa Inggris ya. Kalau tesis itu biasanya dua, bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Tentu saja bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah sekarang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional gitu ya. Nah, di bawah abstrak itu ada kata kunci atau keyword ya. Keywordnya itu adalah dia tidak boleh lebih dari 3 sampai 6 kata yang merupakan kata benda atau kata sifat yang menjadi kunci dari tulisan. Jadi nanti ketika kita mencari kata kunci itu akan menemukan ini. Nah, sebagai contoh ini yang di Edusiva, ini adalah keywordnya, ini adalah abstraknya, kelihatan ya. Yang saya kasih warna merah ini adalah abstraknya. Jadi abstraknya itu ini ditulis satu paragraf, ini lebih kurang 250 ya, 250 kata. Ada keywordnya, ada 1, 2, 3. Ada effectiveness ya, kemudian MBS, manajemen berbasis sekolah, kemudian ada balance scorecard. Ini yang lanjutan yang tadi ya. Jadi ini abstraknya. Saya kasih contoh yang lainnya juga ini ya. Ini juga abstrak juga ya, dengan penulisan yang berbeda. Saya sebenarnya lebih senang seperti ini, jadi lebih kelihatan ya. Nah, kalau kita mau detailkan tentang abstrak ini itu akan kelihatan ya. Ada beberapa style ya, ada yang dia mulai dari latar belakang mungkin sekitar 2 atau 3 baris, kemudian setelah itu baru tujuan itu 2 sampai 3 baris, kemudian permasalahannya itu mungkin hanya 1 sampai 2 baris ya, kemudian metode penelitiannya itu mungkin hanya 2 sampai 3 baris ya, kemudian hasil penelitiannya itu antara 2, 3 sampai 4 baris ya. Setelah itu mungkin kalau ada rekomendasi
sudah selesai, langsung keyword atau kata kunci. Ini kata kuncinya keywordnya adalah manajemen, kemudian supervision, dan juga Islam, karena ini judulnya adalah manajemen pengawasan berbasis Islam. Nah, ini saya ambil yang simpel saja dari Edusiva, ya, penulisnya ada Rizal dan juga Pak Kaimuddin, ya. Nah, ini ya, jadi ini bisa jadi apa namanya, semacam apa ya, contoh lah. Jadi ada dua nih tipe. Yang pertama abstraknya seperti ini, dia karena mengikuti dua kolom ya. Jadi template-nya itu dia pakai dua kolom. Nggak usah bingung mau kolom satu mau kolom dua, itu nggak ngaruh gitu ya. Tinggal kita kan ikuti template-nya saja. Kalau ini dia mengikuti yang kolomnya itu adalah dua gitu ya. Ini kolomnya yang satu nih. Dia pakai bahasa Inggris. Nanti beberapa jurnal ditambah juga dengan bahasa Indonesia supaya lebih jelas lagi. Oke, baik, itu ke abstrak ya. Nah, setelah abstrak tentu saja adalah masuk ke pembahasan utamanya nih, yang ini ya. Jadi mulai dari introduction-nya, ada pendahuluannya, kemudian materi intinya, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil penelitiannya, kemudian pembahasan hasil penelitian sampai kepada penutupan ya, simpulan dan saran, serta nanti ada daftar pustaka itu saja gitu ya. Jadi yang dibahas itu dalam jurnal itu ini gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, peserta sekalian itu masih jurnal itu apa sih yang dibahas ya? Ini pertama pendahuluan. Ya, pendahuluan ini dia sama dengan latar belakang gitu ya. Nah, bedanya nanti kalau di tesis itu kan harus latar belakang, misalnya 1.1 atau A gitu ya. Kemudian yang B itu ada identifikasi masalah, itu bisa B ya, atau mungkin 1.2 gitu ya. Kemudian rumusan masalah itu 1.3 atau C misalnya. Nah, kalau dalam jurnal artikel ilmiah itu dia disatukan di pendahuluan ini. Ya, jadi kalau memangnya ada misal rumusan penelitian di dalam itu, biasanya dia sebenarnya kalau pendapat saya itu dia tidak bagus gitu. Artinya di akhir dari pendahuluan itu sudah ada rumusan masalah yang akan dibahas gitu ya. Nah, kemudian materi intinya ini sebenarnya lebih kepada, kalau saya boleh tukar, ini sebenarnya teori nih ya, penjelasan teori. Jadi materi itu adalah teori yang digunakan. Jadi penjelasan kita boleh tambahkan ya, penjelasan teori. Jadi teori apa yang mendukung atau bahkan mungkin digunakan untuk menganalisis dari ini kita, dari pembahasan kita ini gitu ya. Jadi penjelasan dari teori ya. Setelah itu baru metode yang digunakan. Nah, ini harus berulang-ulang nih, metode apa yang digunakan untuk menyelesaikannya gitu ya. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa, sampai kepada pembahasan hasil penelitian, kemudian conclusion atau penutup ya. Di dalam itu ada simpulan dan juga ada tentu saja adalah sarannya gitu ya. Jadi sarannya nih ya, jadi agar nanti memang ada manfaatnya nih tulisannya ini, jadi nggak cuman asal istilahnya itu kayak kayak seperti tulisan biasa saja, tidak, tapi memang ada kesimpulan, ada rekomendasinya. Pendahuluan, materi inti, penjelasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan penutup simpulan dan saran. Jadi ada juga yang hasil penelitian itu digabungkan, jadi hasil dan pembahasan gitu ya, bisa juga gitu ya. Jadi masing-masing berbeda lah ya, tapi intinya kan sama. Nah, ini sistematika pembahasannya yang seperti tadi saya katakan, ini adalah template dari Edusiva ya. Jadi mulai dari judul ini ya, di sini tidak boleh lebih dari 15 kata gitu ya. Kemudian ini penulisnya ya, kemudian di sini adalah institusinya ya, kemudian baru emailnya. Ya, ini sistematikanya nih, ya contohnya nih. Jadi nanti Ibu dan Bapak sekalian nih boleh pakai yang ini nggak apa-apa, karena lebih kurangnya sama. Jadi mulai dari judul 15 kata, ya tidak boleh lebih 15 kata, kemudian nama orangnya, ya nama penulisnya, ya 1, 2, 3, 4, 5, maksimal 5, kemudian institusinya, kemudian emailnya, terutama nanti email yang untuk penanggung jawab korespondensinya ya. Kemudian ada abstrak, dalam abstrak itu sebenarnya ada keywordnya, ya, kemudian ada introduction atau pendahuluan, ya, kemudian ada theoretical study, ada studi teoritisnya tadi atau kerangka teoritisnya, ya, ada metode yang digunakan, ini bisa lebih panjang. Setelah metode yang digunakan baru ke hasilnya, hasil penelitiannya, plus tentu saja dengan pembahasan ya, resultnya, jadi hasil pembahasannya. Kemudian di sini berbagai pembahasan yang ada,
diakhiri dengan conclusion ya. Mungkin sebelumnya bisa ditambah dengan discussion atau pembahasan ya. Otomatis sudah data ditemukan langsung dibahas gitu ya. Baru ada conclusionnya, kemudian referencesnya atau daftar pustakanya. Udah selesai. Kayak gitu aja. Jadi nggak sulit ya, tidak sesulit yang kita bayangkan, semudah itu gitu ya, menulis artikel jurnal. Ya, kita bilangnya mudah, kalau bilang susah nanti jadi susah. Nah, dalam pendahuluan atau latar belakang, introduction, sometimes orang menggunakan istilah backgrounds gitu ya. Jadi masing-masing ya sama aja lah ya, introduction, pendahuluan, latar belakang, background gitu ya. Jadi dalam latar belakang ini atau pendahuluan lebih enak ya. Dalam pendahuluan ini, penulis itu dia menguraikan tentang permasalahan ya sehubungan dengan penelitian sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Jadi latar belakang itu berarti ya satu statement ya yang didukung oleh data dan juga fakta gitu ya, yang menjadi latar belakang masalah ya, kenapa ini tuh perlu diteliti, kenapa ada masalah ini, identifikasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal ini bolehlah kita mungkin ada yang sedikit kontroversial ya, mungkin juga istilahnya itu mengkompromikan atau mungkin juga mendebatkan, mendiskusikan antara pendapat A, B, C gitu ya, agar nanti dicari oh masalah utamanya itu adalah ini gitu ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang itu misalnya itu adalah kenakalan di kalangan remaja gitu misalnya gitu ya. Jadi kasus-kasus dari remaja yang mungkin melakukan mulai dari tawuran gitu ya, atau mungkin juga ada narkoba gitu ya, perjudian dan sebagainya. Nah, itu kan perlu data tuh, perlu data. Apa nih buktinya? Oh, ada kasus-kasusnya ini, ada yang di penjara ini, atau mungkin ada istilahnya itu penggunaannya ini, penggunaan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menjadi latar atau pendahuluan gitu ya. Kalau dalam misalnya pendidikan karakter ya, menurut misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya gitu ya. Nah, berarti kita bicara oh ternyata zaman sekarang ini pendidikan karakter itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Kemudian untuk berbicara tentang pendidikan karakter gitu ya, sepertinya ada salah satu ulama ya yang memang mumpuni dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana sebenarnya pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini misalnya gitu ya, atau tokoh-tokoh yang lainnya, atau mungkin teks kitab, atau mungkin juga pembahasan terkait dengan teknologi, terkait dengan metode dan lain sebagainya gitu ya. Jadi boleh tuh ya, jadi yang agak sedikit kontroversial dan juga menstimulus orang itu untuk penasaran, oh memang ada masalahnya nih. Jadi masalahnya apa nih kalau sebabnya apa nih kalau kenakalan, istilahnya itu bukan kenakalan ya, kan teorinya katanya anak itu nggak ada yang nakal gitu ya. Jadi kenapa sih terjadi mungkin di kalangan remaja itu tawuran misalnya, atau cari itu gitu ya. Nah, kemudian argumentasi kita itu ya adalah suatu masalah yang harus diselesaikan. Jadi ada di latar itu ada masalah yang teridentifikasi, kemudian ya kita harus selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya dengan metode penelitian tentu saja. Nah, jadi dalam latar ini bisa berupa pikiran kritis gitu ya, yang bisa juga merupakan penjabaran dari artikel itu. Jadi kita membahas apa, judulnya apa, latarnya pasti terkait dengan itu ya. Nah, for example, ini adalah contoh dari pendahuluan, ya ini di volume ke-8 nomor 2 di Edusiva. Sebuah lembaga pendidikan yang baik harus dikelola dengan manajemen yang baik pula. Berbicara masalah manajemen tentu tidak bisa lepas dari 4 komponen yang ada, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, nah ini, jadi ini latar belakang sampai ke sini sampai beberapa bagian. Ini prinsipnya sampai di sini aja. Jadi di jurnal.bogor.ac.id. Jadi semuanya sudah open, sudah terbuka semuanya, tinggal kita download. Oke ya, ini adalah background ataupun introduction ataupun pendahuluan gitu ya. Jadi kita tulis dulu tentang apa yang menjadi masalah utamanya. Nah, kadang di situ juga ditambah dengan tujuannya, tujuan dari penulisan itu tentu saja ada juga di akhir pembahasan. Oke, next yang berikutnya. Nah, dalam pembahasan utama ini biasanya itu sifatnya itu adalah yang paling gampang pertama itu adalah description ya, atau deskripsi atau narasi ya, menjelaskan tentang misalnya bagaimana fenomena dari misalnya tawuran, fenomena dari penggunaan narkoba, ya salah pergaulan, atau mungkin juga karakter akhlak siswa gitu ya, atau mungkin juga pendidikan di dalam Al-Quran, pendidikan menurut tokoh ulama tertentu gitu ya.
ya. Nah, itu dia mendeskripsikan saja. Jadi mendeskripsikan seperti ini gitu ya, menarasikan. Jadi belum ada analisis. Nah, yang bawahnya yang berikutnya baru ada analyze, ada how to analyze-nya, bagaimana menganalisisnya, analisis seperti apa yang dilakukan ya. Nah, kemudian ada tentu saja di situ ada argumentasi. Argumentasi itu bisa dari kita, kemudian juga kita bisa mengutip dari pendapat, ide, gagasan orang lain untuk menguatkan argumentasi kita gitu ya. Kemudian mungkin kita juga bisa mengkomparasikan ya antara satu bidang atau antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Nah, itu di situ ada diskusi tentu saja gitu ya. Kemudian kita mengambil salah satu dari ide gagasan yang menurut kita itu benar gitu ya. Menurut kita benar, maka tadi saya kan subjektif ya. Kemudian pendirian sikap penulis terkait dengan topik. Jadi kita ambil ini, kemudian kita bisa mengambil dari topik ini berdasarkan berargumentasi, berhujjah kepada pendapat ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau memang kita punya yang baru, itu levelnya lebih tinggi lagi. Jadi deskripsi, analisis kritis, kemudian konklusi atau simpulan. Nah, itu pembahasan utamanya sebenarnya ya. Nah, for example, ini saya kasih contoh untuk pembahasan utamanya. Jadi hasil pembahasan. Jadi dia masih bicara teoritis nih, harusnya pengawasan dalam Islam. Ini tadi bicara tentang efektivitas kinerja ya. Jadi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, mengoreksi apabila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Perlu dengan maksud supaya, ini biasanya penting juga nih untuk menggunakan kata-kata yang efektif ya, misalnya sebab, misalnya oleh karena itu, karena misalnya gitu ya, atau mungkin juga karena manajemen pengelolaan, udah manajemen pengelolaan lagi gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi gunakan kata-kata yang oleh sebab karena itu, udah sebab karena itu gitu ya. Jadi itu banyak biasalah kalau penulis-penulis awal itu kadang seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga latihan, nanti akan ada yang review, tenang aja gitu ya. Kayak ini adalah hasil pembahasan, nanti ada hasil penelitian dan pembahasan bisa digabungkan, kadang juga ada yang hasil penelitian tersendiri, baru analisisnya itu tersendiri ya. Nah, dalam tadi setelah metode, setelah pembahasan itu kan ada metode. Nah, ini metodenya. Jadi metode penelitian ini yang membedakan dengan penulisan artikel ilmiah yang populer gitu ya. Kalau populer dia nulis aja gitu. Jadi metode penelitian secara spesifik itu dia tidak digunakan. Secara spesifik ya, secara umum ya pasti dia menggunakan juga sebenarnya. Nah, dalam metode penelitian ini sama juga berlaku untuk di penulisan skripsi, tesis, dan disertasi gitu ya. Jadi mulai dari waktu dan lokasi penelitiannya, kemudian desain penelitiannya, kemudian pendekatan penelitiannya, riset approach-nya, tadi ada riset design, ada riset approach, kemudian data dalam penelitian, kemudian analisis datanya sampai ke penarikan kesimpulan ya. Nah, bedanya kalau yang ini istilahnya itu apa ya? Kalau yang artikel jurnal ini dia lebih simpel, tidak seperti yang deskripsi, tesis atau disertasi dia perlu panjang lebar gitu ya, tidak panjang kali lebar. Jadi dia simple ya. Di sini mungkin kadang hanya setengah halaman gitu, paling banyak satu halaman untuk metode penelitian di jurnal ini ya. Rata-rata satu halaman, kan dia menunjukkan datanya seperti ini, lokasinya di sini, kemudian analisis yang akan digunakan ini, itu udah selesai gitu ya. Nah, kadang ada beberapa jurnal itu malah tidak menggunakan secara spesifik subtopik dari metode penelitian, tapi dia langsung diletakkan di latar belakang, di pendahuluan itu, dalam pendahuluan itu di akhir itu dia mengatakan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah ini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi desain penelitian ini rencana dan strategi umum, dan dalam pengumpulan dan analisis data, kemudian pendekatan penelitian ini bisa kuantitatif, kualitatif atau mixed method, kemudian metode penelitiannya teknik pengumpulan data dan analisis data, bagaimana mengumpulkan datanya, validitasnya, normalitasnya, heterodektivitasnya gitu ya. Nanti baru sampai kepada mungkin kalau yang pakai SPSS mungkin pakai ke korelasi atau hubungan dan sebagainya gitu ya. Nah, analisis datanya kalau kualitatif bisa menggunakan konten analisis, bisa menggunakan grounded teori, bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan fenomenologi, ya bisa menggunakan misalnya juga netnografi, ya banyak lah gitu yang kita bisa gunakan dalam metode penelitian ini. Oke, next yang berikutnya. Ya, hasil penelitian ini sangat mudah gitu ya. Jadi tadi ada hasil penelitiannya kan berarti dia
operasionalkan dulu, didefinisikan dulu tuh ya. Jadi uraian argumentatif berdasarkan teori yang digunakan dalam rangka pengujian hipotesis. Nah, kalau hipotesis berarti dia adalah kuantitatif ya, asumsi atau pengkajian diterapkan dalam rumusan masalah. Jadi identifikasi masalahnya apa, rumusannya apa, metode yang digunakan seperti apa, hasilnya seperti ini. Jadi deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara naratif ya, kualitatif, ataupun juga nanti kalau yang itu berarti dia statistik ya. Nah, hasil penelitian disajikan dalam bagian materi inti yang itu merupakan ada hasil pembahasannya, kemudian analisisnya. Jadi tadi how to analyze ya, bagaimana menganalisisnya gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Oke, berikutnya ya. Jadi ini hasil penelitian sangat mudah sekali. Berikutnya adalah analisis dan pembahasan hasil penelitian. Jadi kalau ini adalah hasil penelitiannya, kalau ini adalah kita pisahkan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Jadi di sini mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan tersebut diperoleh, kemudian juga temuan yang didapatkan data itu diinterpretasikan ya dengan struktur pengetahuan yang mapan, atau dengan teori-teori tertentu, atau dengan metode yang tepat ya, sehingga nanti akan memunculkan teori atau new paradigm ya, atau paradigma baru. Nah, kalau di level S3 gitu ya, doktoral gitu ya, PhD, yaitu biasanya harus ada nilai novelty ya, artinya kebaruan dari hasil penelitian ya, yang ini biasa kalau di jurnal itu minimal dia ada di jurnal di level Sinta 3, 2, kemudian 1, utama di Sinta 2 dan 1 ataupun Scopus gitu ya, dia harus ada nilai kebaruan. Kalau tidak ada sulit dimuatnya itu ya, untuk di Sinta 2 dan 1. Kalau Sinta 1 itu juga dia sebenarnya sama dengan Scopus. Nanti saya kasih contohnya juga ya. Oke, ini adalah halis pembahasannya sebagai contoh, lihat nih yang The Moderate Islam Strategy in Islam. Ya, jadi dia bisa ditulis hasil penelitian, hasil dan analisis penelitian, atau bisa juga kalau ini saya ambil di salah satu jurnal di Sinta 1 ini ya, dia menggunakan langsung ke judulnya. Jadi judul utamanya The Moderate Islam Strategy in Indonesia ya. The first, the emerging discourse of moderation ya. Ini mulai dari the declaration of the war on terror was immediately joined by bas divisive rhetoric ya, dan seterusnya nih ya. Ini artinya pembahasan utamanya. Jadi pembahasan utamanya adalah terkait dengan moderat Islam, strategi moderat Islam di Indonesia. Kayak gimana sih ya moderasi Islam di Indonesia itu seperti apa ya, moderat dan sebagainya lah, adalah pembahasannya itu ya. Ini jadi intinya di sini itu adalah di yang saya lingkari warna merah ini adalah bisa dia bukan ditulis hasil conclusion misalnya ya, beberapa template tidak mesti ditulis conclusion ya, tapi langsung ditulis pembahasan utamanya. Nah, itu sangat mungkin tuh ya. Oke ya, ini adalah pembahasannya. Kemudian simpulan atau conclusionnya ya, ciri-ciri simpulan itu dia abstraksi, implikasi, pernyataan umum, deduksi dan interpretasi ya. Jadi dia harus berisi tentang fakta, dirumuskan secara singkat ya, jadi dan tegas dari bahasanya lah, tidak menggunakan kata-kata misalnya apa ya, mungkin, atau mungkin kiranya, atau mungkin tampaknya. Jadi udah nggak ada seperti itu ya. Jadi langsung kesimpulannya adalah A, B, C, D ya. Nah, ada juga nanti yang menyertakan rekomendasi atau saran, itu boleh juga ya. Ada beberapa yang menggunakan conclusion ya. Di conclusion itu ada recommendation ya, itu boleh. Nah, ini contohnya ya untuk yang rekomendasi, ada kesimpulan, implikasi manajerial dan saran. Jadi ada kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan balance scorecard, maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja SMP Al-Azhar Syifa Budi Legenda secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik, yakni yang memperoleh total 68 atau 80% dari total maksimum 85. Nah, ini jadi dari teorinya ini ada perspektif keuangan, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4-nya ada di sini. Nanti boleh dilihat di sini nih. Ini adalah jurnal Edusiva, nanti tinggal download aja lah ya. Nah, judulnya tadi yang pertama tentang efektivitas kinerja ya. Oke ya, ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu kalau di skripsi tesis disertasi ya sama, dia seperti pertanyaan penelitian. Jadi 2, 2, 3, 3, 1, 1 gitu ya.
Oke, conclusionnya. Kemudian daftar pustaka, references ya. Ini penulisan buku standar yang mengikuti, apakah dia mengikuti APA style gitu ya. Misalnya seperti ini, ada authornya, ada years-nya, ada article title-nya, ada journal title, kemudian ada volume and issues, kemudian ada pages-nya, ya library database, kemudian juga akses datanya. Ini untuk yang sumbernya adalah apa? Internet. Ya, kemudian ini contohnya, ini yang paling simpel juga di Edusiva saya ambil ya, Abdurrahman NH misalnya 2013 manajemen bisnis syariah dan kewirausahaan Bandung Pustaka Setia gitu ya. Kemudian Abidin ZR kebudayaan dalam persepsi Islam Edusiva jurnal pendidikan Islam. Wah, Al Harisi GB 2015 fikih ekonomi Umar bin Khattab. Jadi ini nih, jadi apa, ini adalah daftar pustaka. Jadi tinggal ikuti yang ada aja di template. Jadi nggak sulit ya, nggak susah gitu ya. Oke, udah lewat lebih ya, dari 9 1 jam. Penulisan dalam pustaka APA Style, ini sebagai contoh juga tadi ya, Senjaya, Sasa Juarsa, 2014, pengantar teori komunikasi, Jakarta, Universitas Terbuka. Ini tinggal ngikutin aja lah, nggak susah ya, tinggal ngikuti saja. Oke, kemudian ini juga bibliografi, ini dari jurnal yang Sinta 1 atau Scopus, dia menggunakan seperti ini, Abuza Zahari, Political Islam and Violence in Indonesia, New York, Routledge ya, ini 2007 ya, ini dia tahunnya di belakang, dia ngikuti apa stylenya ya, template-nya atau gaya selingkungnya masing-masing, jadi nggak usah pusing lah ya, yang ikuti aja gampang ya. Nah kemudian ini saya ambil ini contoh jurnal, jadi untuk mengetahui jurnal itu di mana ya gampang aja di Sinta ataupun juga di di Sinta Jurnal ya, di Sinta Jurnal itu disebutkan ranking dari jurnal. Ini saya ambil di misalnya Journal of Indonesian Islam, ini adalah Q1 ya, ini adalah Sinta 1 ya, ini masuk ke Sinta 1 sekaligus dia adalah Scopus ya, ini kemarin terbaik di Indonesia. Selain juga ada Studia Islamika ya, Studia Islamika itu dari UIN ya, kemudian juga ada Al Jamiah ya, itu juga Sinta 1 atau Scopus yang semuanya ya bahasa Inggris ya. Ini author guideline-nya juga sama nih ya, nggak jauh beda. Each manuscript should begin with 150 ya word abstract of its content. Jadi abstraknya dia hanya 150. Jadi masing-masing mengikuti kalau misalnya abstraknya. Kemudian artikel should be approximately berapa nih ya, 6,000 words long. However, both shorter and longer manuscript will be considered. Ya, jadi ini ada batasnya juga 6.000 gitu ya, 6.000 kata. Kemudian artikel could be based on either conceptual or empirical research finding. Jadi dia ada theoreticalnya, ada empiriknya. Karena manuscript should be submit for considered by email attachment. Microsoft Word is preferred. Jadi dia apa untuk OCS-nya ya, open journal. Jadi semuanya sudah pakai ini semuanya nih. Kemudian note should be numbered in the form of footnote. Nah, ini jadi nanti bisa lihat tadi contohnya ya. Ini di Journal of Indonesian Islam. Kemudian saya ambil juga dari UIN Bandung, dari kampus saya ya. Ini adalah Jurnal Pendidikan Islam JPI. Ini juga sudah kemarin sudah Sinta 2 juga ya. Sekarang kayaknya kalau udah ke Scopus kayaknya nih ya. Jadi JPI Jurnal Pendidikan Islam ya, ini juga sama ya. Ini ada template-nya. Tadi saya sudah download juga. Ini tinggal download di bagian template di sini ada ya, tinggal ambil saja, nggak terlalu sulit gitu ya. Kemudian ini yang punya kita, Center for Scientific Publication Street Sojul Falah Bogor ya, mohon doanya dalam proses untuk apa, ini sudah di Sinta 5 Street Sojul Falah, akan menjadi sekolah tinggi agama Islam Sojul Falah Bogor gitu ya. Ini ada Edusiva, kita punya Da'watus Sifa, punya juga Hikmatus Sifa, kemudian ada Journal for Education Research, kemudian juga yang dalam proses adalah Ekosifa dan juga Ahkamus Sifa. Ya nanti boleh template-nya sudah saya download, tinggal ambil aja nih jurnal template, tinggal klik aja nanti juga langsung kalau alamatnya nih jurnal ya, https ya, kemudian slide jurnal .state.sifabogor.ac.id ya. Ini tinggal lihat, ini Sinta 5 ya, 5 maaf. Ini Sinta 5, kemudian Da'watus Sifa itu Sinta 6. Jadi masih awal-awal nih. Jadi persyaratannya juga masih mudah. Oke, last is me. Thank you very much for your attention. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum, and we can discuss about how to publish how to publish and also how to
write our article. Demikian. Please silakan kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan. Sudah hadir, ada Pak siapa aja nih ya? Ada tadi Pak Taufik, gimana nih Pak Taufik? If you have any question, please ask me. And also for Mrs. Pupun also and Brother Azi from Cipanas. Silakan Pak Taufik dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Bisa kedengar ya? Saya yang mudah aja ya, yang bang teknis ya. Kayaknya jadi semangat juga ya dibilang mudah-mudah. Tadinya mudah-mudahan benar mudah. Gini Pak, yang teknis aja dulu. Saya konsepnya agak nanti pelan-pelan itu. Ya, kan kalau kita bikin tesis atau skripsi itu kan biasanya ada landasan teori atau tinjauan pustaka ya. Betul. Ya, nah saya tolong dikoreksi kalau pikiran saya salah. Jadi di jurnal itu kan kita nggak bisa ngarang kan. Misalnya saya berbicara tentang faraid atau kompilasi hukum Islam pembagian rata. Nah itu harus ada sumbernya kan. Betul nggak? Nanti orang ini dari siapa? Nah itu berarti harus ada kan tinjauan pustakanya atau landasan teori. Tadi di bab 2 kalau nggak salah ya. Atau di apa? Di teori atau ya di situ ya. Betul. Nah, betul. Nah, maksud saya pertanyaan saya sekarang, apakah semuanya bagaimana sih cara menyusun landasan teori tadi yang apakah semua yang harus ada landasannya itu cirinya apa? Misalnya seperti katakanlah pembagian waris itu berarti nanti harus mengacu berarti saya harus ada. Tapi kalau pendapat berarti kan nggak ada kan. Jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana cara membuat semacam landasan teori, juga mungkin cara menulisnya kalau di jurnal ya, atau kutipan itu gimana tuh. Terus juga harus sama kan dengan di daftar pustaka. Betul nggak pikiran saya Pak? Terus yang ya itu mungkin landasan teori. Terus yang terakhir saya ingin tahu itu yang membuat abstrak itu yang agak susah kayaknya ya. Jadi mau menghilangkan yang tidak penting, terus yang esensialnya ditulis. Ada nggak resepnya tuh? Bagaimana cara membuat, apalagi sampai 150 kan? Triknya gitu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih banyak Pak Misto, para teman-teman semua juga. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik nih, dosen kita nih ya di mana nih? Di mana Ken ya atau di mana masih ya? Iya, sekarang udah gabung namanya Prasetya Mandiri Politeknik Prasetya Mandiri udah digabung. Jadi kampusnya tetap di Bogor, tapi udah gabung di Palembang, Lampung, udah jadi satu namanya PSDKU. Jadi program studi di luar kampus utama. Saya levelnya politeknik, ada D4-nya itu. Tapi tertariknya mengenai ini Islam ini, membuat itu yang iya kan dosen Islamic Studies. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi begini, tadi betul pemikiran pertama itu betul ya, bahwa landasan teori itu ya harus ada, wajib ada gitu ya. Kalau di tesis, skripsi, disertasi itu di bab 2, maka di kerangka teori itu tadi ada beberapa template yang menyertakan setelah pendahuluan khusus tuh dia tentang kerangka teori, landasan teori gitu. Tapi ada juga yang langsung dimasukkan di pendahuluan. Gampang begini. Nah, sebagai contoh gini. Nah, tapi kan bedanya tadi kalau artikel jurnal itu dia spesifik langsung ke fokus gitu ya. Misalnya nih, Pak Taufik mau menulis tentang pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan itu sama gitu kan ya. Misalnya nih. Ya, kompilasi Islam. Kompilasi hukum Islam kan KHI ya. Ini bidang saya nih kebetulan nih. Jadi ya gampang. Jadi di latarnya itu kan berbicara tentang bagaimana ini gimana nih kalau ulama-ulama dahulu lidzakari mislu hadzil unsayain misalnya gitu kan ya. Bagi laki-laki itu 2 kali dari perempuan gitu. Kemudian kok ada di masyarakat kok banyak yang sama ya, mau di Jawa, mau di Sunda, mau di beberapa wilayah itu kok zaman sekarang modern itu sama gitu ya. Nah, itu berarti kenapa nih, bagaimana nih? Nah, kemudian ada nih pemikiran baru, yaitu di kompilasi hukum Islam di buku yang kedua tentang bolehnya ya pembagian itu sama dengan asas antarodin atau mungkin juga dengan asas musyawarah misalnya, masing-masing sudah mengetahui misalnya. Nah, itu jadi landasan teori itu.
Nah, tinggal kita ngambil lagi teori satu dari kompilasi hukum Islam, teori satu mungkin dari ulama-ulama klasik, satu lagi dari ahli faraid kontemporer gitu ya, dan juga mungkin dari Majma' Fiqih Al-Islami atau mungkin juga lajnah misalnya ilmiah atau dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis dan sebagainya. Itu kita ini kan kita komparasikan baru. Nah, di pembahasannya itu teorinya. Jadi kita mau pakai teori yang mana? Mau saling komparasi, mau dibandingkan atau menguatkan, ya silahkan gitu. Jadi subjektif juga kita gitu. Nanti baru di pembahasannya kita analis, kita diskusikan. Misalnya ya organisasi A bilang begini, organisasi B bilang begini, lajnah misalnya Dewan Fatwa A, negara A mengatakan begini, Dewan Fatwa B mengatakan begini, ulama A mengatakan begini, ulama B mengatakan begini. Berarti mana nih yang kuat? Nah, karena tadi artikel itu sifatnya subjektif, ya silakan aja pendapat sendiri gitu ya. Boleh Kalau ya, boleh ya. juga akan dibenerin gitu kan. Tapi kan tadi argumentasinya kuat, nggak asal gitu ya. Nah ini pentingnya nih, saya selalu mikir nih Pak Taufik nih, jadi saya selalu mikir itu, ya jadi keberagaman seseorang itu kan memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, guru, cara berpikir dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini yang kalau dalam penelitian ilmiah sih kalau bisa itu dihindari gitu. Artinya kita betul-betul nemu gitu ya, nemu yang memang menurut kita itu benar sependek pengetahuan kita. Ya kalau salah ya nanti mungkin orang juga akan memperbaiki, dan tulisan tentang itu, tentang topik yang kita tulis saya yakin sudah sangat banyak gitu ya. Tinggal kita posisinya itu di mana, menguatkannya mana, argumentasinya mana, metodenya seperti apa untuk menguatkan. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, abstrak. Abstrak itu gampang banget sih. Nggak usah pusing-pusing, 150 gitu ya. Nih, saya kasih contoh gini ya, abstrak itu ya. Jadi pertama nih, misalnya tadi ya, kembali ke tadi lah ke tentang apa, misalnya tentang pembagian waris gitu ya. Jadi pertama, pembagian waris dalam syariat Islam adalah bagi laki. Ini kita ada dua style ya, ada dua format. Pertama dia pakai latar belakang, yang kedua itu bisa langsung tujuan. Ya, ada dua nih, tergantung stylenya gitu. Kalau oke, dari yang pertama dulu ya, dari yang pertama itu adalah yang ada menggunakan latar belakang. Ya, pembagian waris dalam kitab-kitab klasik adalah atau dalam syariat Islam adalah bagi laki-laki dua kali dua kali bagian perempuan gitu ya. Sementara dalam fenomena yang ada di masyarakat bahwa pembagian itu sama antara laki-laki dengan perempuan ya, bahkan mungkin ada juga yang belum meninggal sudah dibagikan menjadi hibah dan sebagainya. Dari sana. Nah, bagaimana nih yang terjadi? Ya, bagaimana dengan misalnya pakai teorinya al-ada muhakamah gitu, misalnya juga, atau mungkin juga dengan teori yang digunakan dalam misalnya itu di kompilasi hukum Islam misalnya gitu kan. Nah, itu udah ketemu tuh. Satu, itu latar tuh. Kemudian langsung metode penelitian yang digunakan adalah misalnya konten analisis atau comparative legal studies, di mana membandingkan pendapat mengenai pembagian waris yang sama antara organisasi A dengan organisasi B. Nah, itu tuh metode. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa udah selesai gitu. Jadi pertama itu style yang pertama, style yang kedua adalah tujuan. Tujuan penelitian ini atau tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang sama. Nah, kan hal ini didasarkan kepada kompilasi hukum Islam tentang ini dan juga pendapat bahwa ini ya. Metode yang digunakan adalah misalnya itu analisis atau mungkin kualitatif atau mungkin juga nanti bisa pakai kuantitatif juga gitu ya. Jadi metode yang digunakan adalah ini, datanya ini, cara menganalisisnya seperti ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembagian waris antara laki dan perempuan itu bisa sama apabila ini berdasarkan ini. Sudah keywordnya, kata kunci 3-5. Selesai gitu. Jadi nggak ada yang susah sih, gampang gitu. Dan yang paling penting memang action gitu ya. Yang paling penting itu adalah nulisnya gitu. Jadi nggak susah, apalagi tadi yang masih normatif kualitatif biasanya disebutnya itu ya. Jadi kualitatif normatif, artinya dia datanya adalah data kualitatif, kemudian analisisnya pakai normatif. Normatif dalam hal ini adalah Islam. Nah, seperti itu. Tapi dalam Islam nanti bisa lebih spesifik, sebenarnya bisa yang belum apa nih, dibandingkan nih, mohon maaf misalnya antara Muhammadiyah dengan Persis dengan NU, misalnya 3 nih kita bandingkan dari mananya, dari fatwanya gitu ya, atau mungkin ulama-ulama klasik dengan kontemporer gitu ya, atau mungkin pendapat kita berdasarkan misalnya dari kaidah fikih atau mungkin dari usul fikih, thariqatul jam'i dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat mungkin nih.
Oke. Pak Mislo, maaf sedikit tambahan. Sebetulnya tujuan penelitian saya itu ada satu pesan sih, bukan menunjukkan ini. Pesan dari pengalaman. Jadi orang yang ingin berdasarkan hukum Islam, foroid benar-benar laki-laki 2, perempuan 1, itu akhirnya ada terjadi sesuatu, akhirnya ke pengadilan agama. Ternyata di pengadilan agama bertemulah dengan yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Dan di situ terjadi malah 2 gitu. Satunya kebetulan ada pembagiannya memang 2 kali gitu. Satunya menggunakan benar-benar hukum Islam, yang satunya lagi bagi rata. Artinya saya baru tercengang, loh kok ternyata yang benar-benar tadinya pengen memperjuangkan hukum ternyata malah ada seperti itu. Jadi ada pesan itu, di samping saya memang mau bikin semacam penelitian khusus ya. Jadi ada pesan itu sebetulnya. Iya, Supaya betul. Ya bukan itu kan namanya jadi kompilasi kan, itu bisa jadi banyak sekali masalah yang kita bisa teliti tuh, mulai dari artinya alasan misalnya itu tadi kompilasinya itu sendiri, penyusunannya ya. Kebetulan dulu skripsi saya juga tentang kompilasi juga tuh. Kemudian yang kedua itu kenapa kemudian itu diterapkan di pengadilan agama gitu kan. Nah, pendapat hakim-hakimnya seperti apa sebenarnya, termasuk juga pendapat-pendapat tadi organisasi ataupun juga mungkin tokoh-tokoh ulama-ulama yang mungkin nggak setuju dengan kompilasi itu. Itu justru masalah itu yang harus diselesaikan, makanya gitu kan. Maksudnya ngasih informasi ke yang lain bahwa di pengadilan agama ternyata begitu. Jangan sampai seperti saya, wah ini harus benar-benar pakai hukum Islam. Ternyata pas ke pengadilan agama jadi ngasih tahu lah, bukan yang nggak tahu mungkin itu. Betul, Jadi betul. Iya, betul. itu aja mungkin. Terima Terima kasih. Pak Taufik. Jadi nanti ini ya bisa diinikan nih tentang warisan masih banyak nih, termasuk tadi tentang, kalau saya kebetulan dulu itu tentang anak angkat gitu ya, kemudian juga tadi asas sama rata, termasuk juga harta gono gini juga banyak lah di kompilasi itu yang kita bisa kritisi, termasuk juga ahli waris pengganti ya dan lain sebagainya. Itu banyak tuh. Jadi kalau fokus ke sana juga menarik juga. Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Nanti kita bisa langsung ke prakteknya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa presentasi nih Pak Taufik nih untuk apa? Ini jurnalnya begini nih, kurangnya itu di mana gitu. Saya biasa agak malu biasanya nih. Oke, silakan yang lain, kita kasih kesempatan yang lain untuk yang bertanya ya, mungkin terkait dengan ini. Untuk yang pasca sarjana kan nanti diwajibkan ya, mulai dari sekarang juga beberapa dosen itu mewajibkan tuh untuk buat artikel jurnal ya. Kemudian juga untuk skripsi yang S1 juga sama. Kemarin koordinasi dengan ketua juga harus istilahnya itu skripsinya itu jadi jurnal. Kemudian juga untuk yang tesis juga ya, tesis juga harus jadi jurnal juga. Levelnya kalau S1 pasti masih di bawah dengan yang S2, berarti S2 itu lebih tinggi, minimal katanya kemarin itu ya Sinta 5 lah, harus Sinta 4 sih kalau untuk yang S2 nih. Kalau dosen, kalau Pak Taufik ini harus Sinta 2 nih ya, atau Scopus nih harusnya nih. Ya, kalau untuk yang lektor kepala itu harus Sinta 2 ya, lektor kepala ya. Guru besar itu harus Scopus gitu. Baik, silakan nih ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit untuk bertanya. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Ini cukup banyak ya. Jadi nanti yang mau bertanya tentang jurnal gitu, saya silakan nih. Ada Pak Suhendi juga dari Sukabumi ini jauh-jauh ya. Terima kasih. Ada Ustadz Azi Nurjaman dari Cipanas juga, ada Ustadz Abror ini apakah masih di mana nih, di Tanjung Priok atau di Aceh nih ya. Terima kasih banyak. Ada Ustadz Khadri juga, ada Ustadz Sondang juga dari Pandeglang ya, terima kasih. Ada Ustadz Pak Diman nih ya, dari mana, Cilengsi kalau nggak salah ini ya. Silakan Anda mau bertanya terkait dengan jurnal, nanti kalau belum paham boleh tanya lagi, saya bisa ulang-ulang lagi ya. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Kalau masih malu-malu nanti biasanya nggak ini ya, masih istilahnya itu nggak enakan gitu ya, kumaha gitu. Silakan yang mau bertanya nih ya terkait dengan penulisan jurnal ini, karena memang yang paling penting itu adalah prakteknya. Oke, silakan Ade Dianiati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman yang hadir di malam ini. Pertanyaan saya simpel aja Pak, karena saya belum pernah bikin skripsi ya. Dengan kaitannya dengan proses editing itu Pak, bagaimana tahapan-tahapannya supaya mungkin nanti kendala-kendala ketika proses skripsi itu bisa kita handle dengan baik. Itu aja Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kalau dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi, itu sebenarnya yang paling penting adalah kita memiliki timeline ya. Jadi ada timeline, ada apa agenda atau waktu, rencana, rancangan yang kita ini kan kita buat gitu pertama ya. Misalnya saya pernah buat pelatihan itu 30 hari menulis skripsi tesis gitu ya. Jadi mulai dari pekan pertama berarti kita bisa mengumpulkan referensi ya, mengumpulkan referensi itu zaman sekarang ya bisa pakai online semuanya tuh, bahkan the main references ya ataupun the first references itu adalah jurnal, dan jurnal itu tadi rata-rata adalah online dan free atau gratis gitu ya. Jadi pertama tentu saja kalau urutan kalau skripsi berarti tentukan topiknya dulu ya, saya mau meneliti tentang apa nih, tentang topik, oh berarti topiknya itu terkait dengan apa, temanya itu tentang sesuatu yang kita sukai atau mungkin yang challenging, sesuatu yang memang ada masalah sih sebenarnya gitu ya, baru nanti koordinasikan dengan dosen pembimbing akademik atau DPA ya. Nah setelah itu disetujui nanti ada ujian proposal atau judul dulu ya, ada judul, nah judul selesai baru nanti langsung membuat proposal. Proposal itu bab 1 sampai 3 ya. Sebenarnya ini bukan bab 1, 2, 3 tapi lebih tepatnya itu adalah proposal, tapi biasanya untuk memudahkan dalam penulisan itu nanti otomatis kita langsung tulis bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 baru metode penelitian. Nah, itu setelah disetujui nanti ada ujian proposal ataupun seminar proposal, baru kita langsung melakukan penelitian. Nah, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, setelah berjalan minimum itu 3 bulan, standar itu 6 bulan lah ya, ya maksimal itu 1 tahun gitu. Nah, itu baru bimbingan dengan dosen minimal 10 sampai 12 kali. Setelah itu baru nanti ujian skripsi atau tesis. Nah, proses editing itu berjalan terus tuh. Makanya kalau ada pembimbing itu maksimalkan pembimbing gitu. Jadi ketemu dengan pembimbing bab 1 perbaiki lagi, kemudian bab 2 lagi perbaiki lagi, bab 3 lagi perbaiki lagi sambil kita belajar. Dan saya yakin semua pembimbing itu adalah baik, jadi mengarahkannya itu sekaligus untuk melatih mahasiswa untuk ini Anda teorinya kurang tepat nih, harus diganti pakai ini, kerangka teorinya salah, ini backgroundnya terlalu luas nih, udah selesai masalahnya, referensinya kurang mutakhir nih, datanya terlalu lama gitu ya, 5-10 tahun yang lalu gitu, atau mungkin Anda harus pakai ini nih, minimal baca itu 20 jurnal, kumpulkan dulu 20-25 jurnal gitu ya. Tadi kalau jurnal itu sama tadi Pak Taufik, berarti harus ada misalnya di kerangka teorinya atau di literatur reviewnya itu minimal membaca ya 5-10 gitu, dan kita bisa clustering. Kalau udah dosen kan ada 100 jurnal misalnya, jangan banyak-banyak lah ya, kebanyakan 100 ya, ada 10 jurnal misalnya, kemudian kita clustering, ternyata hanya menjadi 3 pembahasan, atau mungkin hanya yang satu setuju, yang A, cluster A setuju, yang cluster B tidak setuju. Seperti itu. Jadi kumpulkan tuh datanya semuanya. Nah, setelah itu baru nanti ujian skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Jadi di jurnal sendiri semakin bagus di Sinta 3, 2, 1 itu biasanya adalah hasil penelitian yang murni, kemudian juga tesis atau disertasi, dan juga dipublikasikan di conference ya. Itu biasanya akan memiliki nilai lebih karena memang sudah dibuktikan. Jadi nggak asal nulis sendiri. Kalau nulis sendiri kadang memang perlu ada ini. Jadi lebih bagus Pak Taufik, kan setiap dosen itu punya kewajiban untuk meneliti itu setiap tahun gitu ya. Jadi setiap semester bahkan itu jadikan penelitian, hasilnya adalah publikasi ilmiah atau artikel jurnal. Itu Ibu Ade ya. Jadi jangan khawatir, pelan-pelan nanti boleh lihat video saya di YouTube, saya banyak sekali tentang menulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal juga kayaknya lebih dari 5 kali nih saya udah buat gitu ya. Jadi kita ulang-ulang lagi. Yang terbaru tulisan saya di jurnal STAI Nurul Iman di Parung itu juga tentang ini tentang ekonomi sih, tentang bunga bank menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu ya. Pembagian itu di 2023 kemarin gitu ya. Nah, jadi ya gampang aja sih nulisnya, nggak susah gitu. Kita itu hanya komparasi saja, membandingkan antara bunga bank yang ada di fatwa lembaga tarjih dengan di Bahsul Masailnya NU gitu. Ya udah kita bandingkan saja gitu. Kesimpulannya ya toh kita nggak ini juga ya, kesimpulan pun subjektif kita masing-masing gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ade. Ada ini lagi? Boleh nambah Pak? Boleh, silakan satu lagi. Iya, untuk membedakan skripsi yang mencontek gitu ya, dengan skripsi asli itu, apakah dosen pembimbing itu punya kriteria gitu Pak? Iya, betul ya.
Kalau dosen kebetulan contohnya tahadus minima saya ngajar dari 2007 gitu ya. Jadi kalau melihat skripsi itu sudah ngelihat sekilas saja itu udah ketahuan ya asli atau bukan gitu ya. Jadi udah tahu dosen itu intinya udah tahu bahwa ini plagiarism, ini nyontek, ini punya orang lain, ini dibikinkan, itu kita udah tahu persis gitu ya. Dari presentasi awal aja itu udah tahu. Oh ini nggak bisa nih, dia sebenarnya cuma dibikinin gitu ya. Tapi tadi kalau checker plagiarism zaman sekarang semua sudah online. Beberapa kampus itu sudah berani mengupload skripsi mahasiswanya. Saya sebut saja misalnya Universitas Malang gitu ya, Unisma, Muhammadiyah Malang juga, kemudian USU juga. Jadi kampus-kampus yang berani itu mereka berani full online atau skripsi mahasiswa mereka gitu. Beberapa yang kecil-kecil biasa takut nanti ketahuan plagiarismnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah dosen itu sudah memahami ini asli atau bukan, kemampuan mahasiswa itu bisa atau enggak itu udah tahu. Ya kemudian tadi yang menyebutkan ada Turnitin, checker plagiarism itu gampang gitu ya. Tapi kalau dari judulnya saja zaman sekarang sudah online, dia otomatis nggak ngetik sendiri, pasti dia ngambil dari komputer, nggak mungkin dia ngetik satu-satu. Nah kalau ngetik satu-satu justru malah nggak ketahuan itu. Ya tapi kalau dia ngambil dari internet, itu kita ambil judulnya saja, kita copy ya judulnya itu, atau kita ketik aja di awal gitu judulnya, kemudian kita taruh di Google .pdf gitu ya, itu akan kelihatan. Itu mungkin di Publish and Perish bisa juga gitu. Jadi mudah sekali zaman sekarang itu untuk melihat, untuk mengetahui apakah skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal itu plagiarism milik orang lain atau original sendiri. Itu Ibu ya, gitu. Jadi kalau dosen insya Allah ini ya. Baik Pak, terima kasih atas terima kasih. Satu lagi Pak Nasruddin, silahkan. Ya Pak Dokter, izin bertanya. Silahkan. Tapi sebelumnya minta maaf apabila pertanyaannya agak kurang sopan Pak Dokter ya. Nggak apa-apa, santai aja. Gini, ketika kita expert misalnya di dunia jurnal ilmiah, apakah kita bisa menghasilkan cuan dari passion jurnal ilmiah itu? Dan apabila bisa, gimana caranya Pak Dokter? Terima kasih. Oke, gampang sekali. Ya, saya juga banyak nulis buku dan juga beli buku juga ya, beli buku juga terkait dengan gimana nih kalau kita bisa nulis artikel jurnal kemudian bisa nggak dapat cuan? Oh bisa, banyak banget itu. Kayaknya nanti tinggal hubungi saya deh gitu ya. Itu demand-nya sangat banyak. Ya. Demand-nya itu begitu banyak, bahkan kalau saya nyebutnya itu perspektif ekonomi itu sekarang itu menjadi industri. Industrinya itu kelihatan sekali, mulai dari jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, ya kita sebut saja masih ecek-ecek lah gitu ya. Saya sempat juga 2 terbit itu. Jadi lembaga itu lembaga nggak jelas gitu, lembaga bahkan kayak CV gitu penerbitan itu, tapi dia menerbitkan jurnal. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, ya dengan pola sekarang DOAJ, kemudian juga dengan istilahnya itu editing ya, jasa itu luar biasa sekali itu ya. Itu teman-teman itu ya, inilah kalau kita bahasanya itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya, dengan nanti namanya masuk situ. Dan sudah rahasia umum sih, hampir rata-rata guru besar, nggak semuanya ya, beberapa ya, guru besar itu yang nulis itu sebagian besar itu adalah memang mahasiswa S3-nya gitu. Nah, dan itu untuk sekarang itu untuk ini sendiri, misalnya selevel Sinta 2 ini legal ya, bukan yang subhat gitu. Nah, ya. Jadi untuk Sinta 2 itu rata-rata tuh di atas 3.500.000. Itu publish resmi legal dari penulisnya. Belum ada jasa untuk misalnya proofreadernya, kemudian juga editingnya, kemudian translatornya gitu ya, itu beda lagi tuh. Sehingga kalau dosen mahasiswa di S3 rata-rata gitu, ada teman yang di Bandung itu swasta gitu ya, itu untuk jurnal saja dia habis 10 sampai 15 juta gitu. Nah, gitu ya. Jadi sangat mungkin sih, dan itu menjadi sebuah industri. Kita lihat tuh, cari di Facebook, di YouTube tuh banyak sekali itu. Nah, cuman kita cari yang ya
jangan terlalu jangan terlalu misalnya bikinkan gitu, janganlah ya. Jadi konsultasi, kemudian konsultasi untuk jurnalnya, kemudian juga mungkin bimbingan, kemudian editor menambahkan, misalnya tadi saya belum bicara tentang pakai reference manager, pakai Mendeley-nya kita buatkan, kita bantuin. Kemudian juga yang halal juga adalah untuk analisis datanya, misalnya pakai SPSS, pakai Microsoft Excel gitu. Itu sangat tuan sekali tuh ya. Tinggal hubungi saya aja tuh kalau mau itu. Siap Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Nasruddin ya. Baik, terima kasih, waktunya udah lewat 4 menit ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, any question tentang jurnal, tentang skripsi, tesis, disertasi, termasuk juga book chapter dan sebagainya, itu nanti silahkan untuk kita bisa diskusi bersama. Saya masih mengajar di kelas A2, kemudian B1, B2, dan B3 ya. Besok malam B2, kemudian malam Rabu itu B3 juga gitu ya. Ini pasca sarjana siswa Julfal, alhamdulillah kita ada 5 kelas dan akan nama jadi 6 kelas ya. Jadi 2 kelas online, 2 kelas offline untuk A1 dan A2 ya, kemudian ada B1, B2, B3 itu yang online di pasca sarjana stage Julfalah gitu ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut bergabung juga dan bisa mempromosikannya juga. Jadi kita insya Allah memudahkan untuk perkuliahan gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian jazakumullahu khairan ala itimamikum in wajadtum qata'an fa huwa minni wa minasyaitan wa nahtatim bi kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum.